Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman sesuai dengan NIM 11S230441. Di sini saya menjelaskan tentang praktikum ke-9, di mana praktikum ke-9 algoritma struktur data ini kita diminta untuk membuat dengan topik basic sort dan juga advanced sort. Dimana tantangan praktikum kali ini itu bubble sorting list dan juga double sorting. Dimana yang pertama sekali yaitu double sorting list. Dimana kita sudah punya link list dalam praktikum ketiga, dimana yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini saya punya link list dengan tipe data link list yang sudah ada dalam seperti dalam praktikum 3. Nah di sini kita akan membuatkan khusus bubble sort untuk bagaimana cara bubble sort, konsep bubble sort dalam link list. Jadi di sini saya sudah membuat metode bubble sort, di mana ada head, cara dia membagi bagaimana seperti itu. Nah dalam konsep bubble sort juga sudah sama. Jadi kalau dia bakal bertukar dari kiri atau kanan, apakah yang nextnya dan sekarang itu current atau nextnya itu sama atau tidak. Jadi kalau lebih kecil lebih besar maka akan di swap. Nah, coba langsung kita implementasikan dalam aplikasi Java-nya. Nah, di sini saya punya yang namanya link list. Kita buat terlebih dahulu sebuah objek yaitu link list. Nah, kita buat namanya my link list, di mana saya memiliki 5 buah isi dari link list saya, yaitu data-data tidak terurut seperti ini. Nah, setelah itu kita akan bubble sort dan juga akan kita print. Coba kita langsung run saja. Seharusnya isi dari link list kita bakal jadi rapi, bukan 1, 4, 10, 2, dan 5. Oke, terlihat bahwasanya link list kita sudah rapi, yaitu 1, 2, 4, 5, dan 10 seperti itu. Jadi aplikasi bubble sort terbukti bahwasanya ini sudah bekerja. Nah, selanjutnya coba kita lakukan yang tentang praktikum kedua. Bubble sorting lengkapi kode berikut agar dapat melakukan sorting. Jadi dalam program yang sudah ada, itu ada student, di mana kelas student itu memiliki 3 atribut, di mana name, score, dan juga student memiliki konstruktor yaitu name, nama, score seperti ini. Dan juga toString-nya untuk memiliki format dari name, nama, score-nya berapa. Nah, di sini akan ada app Java-nya yang sudah saya import di sini, dan juga student helper-nya di sini. Nah, jadi kita harus melihat dulu apa yang sudah kita kerjakan untuk melengkapi code ini, yaitu adalah dalam student helper.java, di mana dalam student helper.java itu bagaimana dia diurutkan, bagaimana dia urutkan berdasarkan skor. Jika sama skornya maka berdasarkan nama, jika nama sama urutkan berdasarkan name. Jadi seperti itu. Coba kita lakukan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang ini. Jadi ada di sini yang namanya sort untuk student helper, di mana student itu berapa panjangnya dan juga berapa kali dia di swap. Ada boolean true atau false. Terlebih dahulu kita memiliki loopingan di sini, dan juga kita buat default value dari swap itu adalah false. Nah, jika student yang J atau student kedua skornya lebih kecil dari student J plus 1 atau setelahnya, contohnya student 1 dan student 2, atau juga skor si J sama dengan student J plus 1 skornya, dan student namanya compare-nya dengan namanya juga, maka akan kita melakukan swap ini jika ini terpenuhi semua. Jadi konsep ini hanya mengikuti alur dari program ini. Jadi ini hanya permainan dalam compare dan juga compare data seperti itu. Coba kita lakukan dalam app-nya, coba kita tes bahwasanya apakah sudah benar atau tidak dalam praktikum kali ini. Coba kita yang tadi app yang tadi kita close, dan juga kita masukkan yaitu app kedua yang sudah ada dalam ini. Coba kita lakukan run. Nah, di sini diminta yaitu sebuah name. Saya akan membuat sebuah name. Jadi name saya adalah 11S23. 11
sorry, di sini 11 S23041. Nah, coba kita lihat 11 S23041. Nah, sorry, maaf, saya salah. Jadi di sini kita disuruh melakukan scanner ya. Coba kita lagi ulang. Oke. Jadi pertama dahulu saya akan minta itu NIM. Oke, baik, sebentar, satu. Nah, setelah itu namanya firman. Dan juga skornya aku buat 50. Nah, coba kita bandingkan dengan student kedua, di mana student kedua itu NIM-nya juga 2. Nah, jadi Firman dengan NIM 1 dan nilai 50 sebelum diurutkan akan berada seperti ini. Nah, demikian. Karena saya mengisikan 1 N-nya. Coba kita ulangi. Coba kita lakukan yang namanya berapa banyak sih N yang kita butuhkan, karena tadi hanya 1 saja objek yang kita gunakan. Coba kita gunakan N-nya ada 5. Coba kita gunakan di sini N-nya 3 siswa, di mana NIM-nya itu S23041, dan juga ada Firman, dan juga nilai kulimpul. Nah, kita buat NIM 11S23040 dengan NIM contohnya Wahyu. Nah, nilainya juga sama 50. Bagaimana nanti dia menguraikan? Tadi kan kita lihat bahwasanya jika skor sama urutkan berdasarkan nama dan juga berdasarkan NIM. S23041 kita lakukan namanya makan. Namanya makan. Setelah itu kita buat 30. Nah, sebelum diurutkan bahwasanya nilai terbesar itu adalah Firman, Wahyu, dan Makan. Kenapa Firman terlebih dahulu? Karena di sini adalah berdasarkan nama. Coba kita tes lagi yang lain. Kita buat 4 siswa, di mana NIM 6 lah. NIM 6 dengan nama Firman dengan nilai 80, NIM 7, NIM 9 dan Ayu seperti itu. Dengan NIM 80 juga. Dan juga kita buat NIM 10, NIM 4 saja. Nah, NIM 4 dengan nama Marsal, nilainya 90. Kan kita inputkan yang kedua. Dan juga nomor 9 NIM 60, itu namanya Wesley, dengan nilai itu adalah 90. Nah, di sini kita lihat bisa kita lihat bahwasanya Marsal yang akan terlebih dahulu diurutkan, walaupun sama-sama nomor 90, karena W dan M lebih besar M. Dan juga Ayu atau Firman, padahal kita pertama sekali memasukkan Firman, tetapi yang muncul adalah Ayu terlebih dahulu karena hurufnya adalah A, bukan by NIM-nya, seperti ada perintah di soal. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.